Nah, ini ada 4 menu ya. Yang pertama, pertemuan hari ini tanggal 14 Oktober ya. Kita bahas mengenai regularized regression ya. Berikutnya kita bahas mengenai logistik nanti, kemudian ada volatility correlation copula, dan terakhir adalah mengenai machine learning ya. Oke. Jadi saya ulangi tadi ya, mungkin belum jelas ya. Jadi tinggal klik ini ya. Nah, ini adalah materi R script ya, yang akan kita bahas hari ini ya. Jadi bisa menggunakan website ini, atau apabila Bapak Ibu familiar dengan Google Colab, nah Bapak Ibu bisa klik yang ini ya, double klik ya, double klik ya, nanti muncul ke sini ya. Ini adalah Google Colab ya. Jadi skripnya sama ya, nanti bisa diakses di mana saja ya, karena ini menggunakan browser ya. Oke, seperti ini ya. Jadi ini adalah Google Colab ya, yang bisa menampilkan hasil dari script R ya, dan juga menambahkan atau mengganti-ganti script yang ada di sini ya, melakukan eksekusi R dan sebagainya. Atau bisa juga dengan menggunakan di sini ya, hasilnya juga bisa lihat di sini ya, misalnya seperti ini adalah regresi linearnya ya. Oke, kita mungkin bisa juga Bapak Ibu kalau misalnya ingin mendapatkan materi yang akan kita bahas dalam bentuk slide ya, tinggal pencet ini ya, double klik saja ya, PDF-nya ini ya, nanti muncul Google Drive ya, yang akan menampilkan slide yang akan kita bahas bersama ya. Nah, ini adalah topik yang akan kita bahas sore ini ya. Kita mulai tadi jam 4:15 ya. Nah, kira-kira akan kita selesaikan sampai dengan jam 6 ya. Tapi in case kalau banyak diskusi, pertanyaan, silakan saja ya. Kami juga fleksibel ya untuk bisa berdiskusi untuk hal-hal mengenai yang akan kita bahas kali ini ya. Ya, jadi pertama adalah regresi linear yang akan kita bahas. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah familiar lah ini ya mengenai regresi linear. Nah, bahwa yang namanya regresi linear itu ada beberapa kendala mungkin ya yang mungkin kita hadapi ya, karena untuk bisa mendapatkan regresi yang istilahnya the blue ya. Nah, ini kita memerlukan banyak persyaratan ya. Nah, jadi selain itu juga ada kemungkinan ada istilah yang namanya underfitting ya, kemudian ada overfitting yang mungkin terjadi yang dihasilkan dari regresi linear yang kita lakukan. Nah, ini ada apa istilahnya metode lain yang bisa digunakan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada regresi linear ya. Nah, jadi ini sebenarnya sama dengan namanya juga regresi ya. Ini ada kata regresi semua ya. Artinya ini tidak lebih sebenarnya adalah regresi juga ya, tetapi ada modifikasi sedikit ya, yang mana mungkin Bapak Ibu sekarang sering mendengar istilah machine learning ya. Nah, ini adalah modifikasi dari regresi linear yang tradisional ya, sehingga bisa istilahnya mengatasi beberapa kendala yang muncul pada regresi linear. Ada yang namanya ridge regression ya. Jadi dengan ridge regression mencoba untuk mengatasi yang namanya overfitting yang ada pada regresi linear ya, karena kalau kita mengacu kepada gampang-gampangnya seperti ini ya Bu ya, Pak ya. Ya, jadi kalau misalnya kita mempunyai data ini ada banyak seperti ini, ya, saya ganti warnanya dulu ya, biar jelas.
Nah, kemudian apabila sekarang ini yang kita punya hanya 2 data ini ya. Berarti kalau kita menggunakan 2 data ini, nanti hasil regresinya itu boleh dikatakan sangat sempurna ya. Betul ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ya, ini R square-nya ini berapa nih? Dalam kasus seperti ini. Ya, ini datanya cuma 2 nih. Ya. Data 2 regresi ya, ada intercept, ada slope ya. Jadi ada 2 parameter. Maka R square-nya nanti sama dengan 100%. Betul tidak? Ya. Tapi kalau ini digunakan untuk mengestimasi data berikutnya, ya, besok-besok ada data yang seperti ini, ada data seperti ini, ada data seperti ini, ada data yang mungkin seperti ini gitu. Ya. Nah ini mungkin kita tidak mendapatkan hasil prediksi yang akurat. Nah untuk itulah ada yang namanya ridge regression, di mana dia mencoba untuk apa istilahnya mengubah ya caranya bagaimana caranya adalah kita buat sedikit ya slope-nya kita turunkan sedikit kira-kira begitu ya sehingga dia mungkin tidak sesensitif apabila slope-nya terlalu nanjak seperti ini ya. Jadi coba kalau kita lihat ya, kalau misalnya slope-nya tinggi seperti ini, slope-nya misalnya ini berapa ini? Anggaplah ini 10 ya. Ini slope-nya 5. Artinya kalau perubahan ya, independen variabelnya itu berubah 1, ini dampaknya itu 10 ya. Sedangkan kalau yang ini itu dampaknya 5 gitu. Jadi dia tidak terlalu sensitif gitu. Ya, walaupun mungkin menghasilkan hasil bias. Ya, ini kan hasilnya kan apa ini tidak sempurna ya. Jadi artinya dia tidak seperti regresi linear yang menggunakan 2 titik, hasil R square-nya 100%. Nah, ini tidak 100%, ya. Tapi most likely mungkin akan memberikan prediksi yang lebih bagus untuk data-data selanjutnya. Nah, ini kira-kira itu ya, yang namanya ridge regression, kemudian ada yang namanya lasso ya. Nanti kita bahas juga apa perbedaannya. Nah, ini kombinasi ridge ya sama lasso. Nah, ini yang dinamakan elastic net regression ya. Dan bagaimana kita mencoba ya menggunakan teknik ini yang regresi ini untuk melakukan prediksi. Ya, jadi kita coba melakukan prediksi ya. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, Pak, ini data saham, data forex ya, cryptocurrency ini data yang namanya istilahnya apa? Time series data ya, Bu ya, Pak ya. Kalau kita bicara data time series ya, itu ada banyak persyaratan ya untuk bisa kita melakukan regresi tradisional. Ada yang namanya apa? Misalnya stasioner ya katanya ya. Ada yang namanya macam-macam heteroskedastis dan sebagainya. Nah, ini gimana ya? Nah, jadi kenapa kita bisa menggunakan apa istilahnya metode regresi ya seperti ridge, lasso dan sebagainya ini untuk melakukan prediksi ya time series data tanpa kita perlu melakukan istilahnya apa pengujian berbagai macam pengujian yang seperti kita lakukan di regresi tradisional ya. Nah, ingat bahwa yang namanya regresi tradisional ya itu kan kita bicara populasi ya, dari populasi ya kita ada banyak mungkin ada misalnya ada apa 1 juta populasi. Nah, karena keterbatasan dana biasanya yang kita ambil itu kan cuma sampel saja kan begitu. Nah, dari sampel ini kita mencoba untuk melakukan bagaimana kesimpulan terhadap ya yang namanya populasi ini. Nah, itulah yang namanya apa? Istilahnya inferential ya statistical inferential. Ya, jadi kita mencoba untuk membuat apa misalnya melakukan uji hipotesis kan mungkin Bapak Ibu mungkin familiar ya dengan hipotesis ya. Ya. Nah, ini akan bisa kita lakukan apabila, nah itu tadi ada banyak yang namanya
apa istilahnya, Gauss-Markov ya, istilahnya itu assumption, kan begitu. Ini ada banyak persyaratan ini ya, ya errornya dan sebagainya itu harus homoskedastik dan sebagainya. Nah, tapi yang kita lakukan di sini hanya masalah prediksi saja. Jadi kita tidak berurusan dengan standar error ya, kita tidak berurusan dengan uji hipotesis ya, kita tidak berurusan dengan yang namanya selang kepercayaan ya. Jadi kita tidak berbicara masalah ini ya. Jadi kalau kita tidak berbicara masalah yang namanya statistical inference ya, itu, maka kita bisa menggunakan regresi ini juga dengan alternatifnya untuk melakukan prediksi. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan? Silakan saja kalau ada pertanyaan.